18 ayat 1 dan 2. Nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Mari kita nyanyikan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, curahkanlah kiranya berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami terima pada saat ini, agar dengan kebenaran firman-Mu hati kami didamaikan, pikiran kami diteduhkan. Karena itu Bapa kami yang baik, kami siap menerima kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang pada malam hari ini diambil dari Lukas, Injil Lukas 11 ayat 37 sampai ayat yang ke-42. Lukas 11 ayat 37 sampai pada ayat yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, salam kepada kita semuanya. Salam. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di nas ini kita belajar sedikit tentang pertentangan yang dialami oleh Tuhan Yesus dengan beberapa kelompok agama pada saat itu. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pada zaman Tuhan Yesus ada 3 katakanlah kelompok agama dengan pemahaman yang berbeda, dengan penafsiran yang berbeda terhadap agama. Pertama itu datang dari kelompok Farisi. Yang kedua kelompok ahli-ahli Taurat, dan yang ketiga ini kelompok Saduki. Mari kita lihat siapa 3 kelompok ini, karena 3 kelompok inilah nanti yang bekerja sama untuk menyalibkan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama kelompok Farisi.
Kelompok Farisi ini kelompok yang berusaha menjalankan segala aturan, peraturan agama pada saat itu. Ada berbagai jenis aturan pada saat itu yang menyangkut tentang tradisi-tradisi yang berkaitan dengan perpuluhan, puasa, sunat, dan segala aturan Yahudi pada saat itu. Dan mereka berusaha, dan mereka sekali lagi berusaha melaksanakan segala aturan hukum-hukum Yahudi pada saat itu. Walaupun pada prakteknya nanti tidak bisa mereka melakukan segala tuntutan hukum tersebut. Dan yang kedua ini kelompok ahli Taurat. Ahli Taurat ini kelompok pengajar-pengajar yang selalu setia mengajarkan ahli Taurat. Jadi sebenarnya pekerjaan mereka bagus dan mulia, tetapi masalahnya kepada ahli Taurat, mereka hanya sibuk untuk mengajar pada saat itu tentang apa yang baik, tentang bagaimana yang seharusnya, tapi mereka lupa untuk mengerjakan apa yang mereka ajarkan. Ini ahli Taurat. Dan yang ketiga itu orang Saduki. Orang Saduki ini kelompok yang tidak percaya akan katakanlah kebangkitan dari kematian. Makanya kita pernah bertemu dengan dialog Tuhan Yesus ketika orang Saduki berdialog dan ingin menjebak Tuhan Yesus. Tuhan, ada seorang perempuan yang memiliki seorang suami. Dan suaminya ini meninggal dan akan digantikan oleh adik suaminya. Itu mereka buatkan contoh dan sampai kepada 7 orang bersuamikan satu istri ini. Dan mereka bertanya pada hari kebangkitan, siapakah nanti suami dari istri ini? Nah, jadi mereka tidak mengerti tentang firman Tuhan. Maka Tuhan berkata, kamu sesat, tidak mengerti firman Tuhan, karena masalah kebangkitan bukan masalah memiliki suami atau memiliki istri. Nah, jadi 3 kelompok itulah Bapak Ibu jemaat terkasih yang menjadi katakanlah lawan Tuhan Yesus pada zamannya. Orang Farisi, orang Saduki, dan orang ahli Taurat. Dan kita akan bertemu pada naskah kita pada saat ini perdebatan Tuhan Yesus dengan ahli Taurat dan secara khusus orang Farisi. Kita melihat konteks dari naskah kita. Diceritakan pada ayat yang ke-37, Yesus selesai mengajar dan kebetulan ada seorang Farisi yang mengundang dia untuk makan di rumahnya. Dan kebetulan boleh dikatakan mulai dari dulu sampai sekarang ada katakanlah mengundang seseorang itu untuk makan di rumah kita, itu adalah tindakan yang baik. Itu tindakan yang baik. Dan memang karena kebaikan yang seperti itulah, maka Yesus mau masuk ke dalam rumah orang Farisi tersebut. Tetapi masalahnya muncul. Masalahnya muncul ketika Yesus makan pada saat itu, orang Farisi melihat bahwa Yesus tidak terlebih dahulu mencuci tangan sebelum makan. Dan menurut mereka ini salah satu hal yang tidak benar. Karena bagi orang Farisi, ini berkaitan tadi Bapak Ibu, orang Farisi itu orang-orang yang setia menjalankan segala aturan, tradisi, adat istiadat pada saat itu. Bagi mereka ini sebagai sebuah masalah. Coba kita lihat bandingkan apa yang tertulis dalam Markus 7. Markus 7 boleh terima dibaca ya. Markus 7 ayat 3 sampai 4. Kenapa mencuci tangan ini menjadi sesuatu hal yang bermasalah kepada orang Farisi pada saat itu? Markus 7 ayat 3 sampai 4. Benar. Terjemahan baru edisi kedua. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau belum melakukan pembasuhan tangan dengan seksama, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membasuh dirinya. Ini dia. Onma tradisi-tradisi. Jadi teringat mahanami Bapak Inang, waktu hanami mangiran resort bahapal, adung guran ni kuliah ijai raya kumala. Dan kebetulan kutaon setengah Kristen dan setengah Islam. Dan kebetulan anggong kita adung istilah manamak nih, manamak. Jadi bani panorangai patang do ipake hata honon parugasan ni ya simbalok atau hasoman. Kalau katakanlah sempat terpakai harus ada di samak. Di samak. Nah, dong tradisi menyamak karena apa? Itu sudah bagian dari hal yang najis atau yang kotor. Nah, kira-kira seperti itulah pada saat ini yang terjadi yang dipahami oleh orang Farisi pada saat itu. Jadi Yesus makan, jadi ini bukan berkaitan dalam hal kesehatan ya. Jadi kalau kita makan, kita mencuci tangan itu bagian dari kesehatan, tapi di sini itu bagian persoalan teologis, bukan masalah kesehatan.
Tapi teologis. Bagi mereka, Yesus yang makan tapi tidak mencuci tangan itu adalah persoalan teologis. Karena sama artinya, Yesus itu tidak menghargai adat, Yesus itu tidak menghargai tradisi, Yesus itu tidak menghargai apa yang telah mereka terima dari nenek moyang mereka. Jadi di sini boleh dikatakan orang Farisi menampilkan keagamaan itu sebagai sesuatu hal yang bisa dilihat secara kasat mata. Beragama bagi orang Farisi bisa dinilai ketika ada seseorang, contohnya makan dia harus cuci tangan, pulang dari pekan dari pasar dia harus membasuh dirinya. Itulah orang yang beragama menurut orang Farisi. Tetapi pada teks ini Yesus mengkritik pemahaman yang demikian, bukan yang seperti itu. Karena pemahaman yang demikian itu hanya katakanlah menampilkan agama secara bungkus, bukan secara isi. Nah, di sini masalah kita. Pada keberagaman kita juga, Bapak Ibu, ini menjadi tantangan yang serius kepada kita. Karena kita juga manusia ini sering menampilkan hal yang di luar atau bungkus, bukan hal isi. Kira-kira seperti itu. Makanya Yesus mengkritik bagaimana orang Farisi itu mereka hanya menampilkan katakanlah bagian yang luar itu bersih. Di sini disebut ilustrasinya ada cawan katanya. Ketika ada cawan, ya memang orang tertarik untuk membersihkan cawan itu. Tetapi kadang orang hanya tertarik membersihkan cawan itu hanya yang bagian luar. Sehingga ketika cawan ini sudah bersih, sudah celing, orang melihat dan berkata bahwa cawan ini sudah bersih. Padahal cawan itu sebenarnya masalahnya bukan hanya yang di luar, tapi persoalannya itu yang di dalam. Apa gunanya dibersihkan cawan itu di luar, tetapi di dalamnya tidak dibersihkan? Merdingat melebihi tak, Bapak Inang. Gue huta hinankan atau sonari jarang memang ai. Anggo mermasakkan ihuta, enggak tahu lah dibahai. Udah pakai gas kemarin kamang patumpul. Belum ya. Katanya masih sejaman kita ya, pakai kayu bakar dan pakai katakanlah periuk dan somal duai. Sehari seminggu hinan paborsih maganupanon. Paborsih maganupanon pane ai balanga, periukon, aku dingat maai. Nah caranya paborsihkon, ibuat ma batu pasir ya, batu pasir, abu padi, dan dibersihkan semua. Memang yang hitam menjadi putih, bersih. Seperti itulah. Tapi apa gunanya dibersihkan yang seperti itu kalau di dalam tidak kita bersihkan? Ibaratnya kita kembali memasak nasi, adung sisa-sisa indahan ailan kebersih kita, maka itu akan membalik hatahonon sesuatu hal yang tidak baik. Jadi basi maulakon si panganan air. Itu sebenarnya ilustrasi yang disampaikan Yesus betapa sebenarnya hal yang dari dalam itulah yang harus terutama kita bersihkan. Jangan sibuk membersihkan yang dari luar walaupun itu penting. Jadi keberagaman yang menampilkan katakanlah hal-hal yang bersifat fisik yang bisa dilihat, yang bisa dijamah. Sebenarnya ini tantangan kita dalam hidup beragama. Dan itu banyak model-model loh. Setiap agama, dalam agama Kristen, Islam, setiap agama begitu banyak orang tertarik menampilkan hidup beragama yang untuk bisa dipuji orang. Makanya Yesuslah yang mengkritik beragama yang seperti itu. Makanya dalam Matius 5, 6, 7 Bapak Ibu, itu sebenarnya kritikan Tuhan Yesus yang kepada sikap keberagaman yang menampilkan hal-hal yang luar. Maka Yesus berkata, kalau engkau berpuasa, jangan diketahui orang kau berpuasa. Cuci mukamu, berminyaklah, dan ya berlaku seperti biasa. Padahal kau saat itu berpuasa. Kalau engkau berdoa, masuk ke dalam rumahmu. Berdoalah, tutup pintumu. Jangan berdoa seperti orang munafik yang mengambil tempat di persimpangan jalan atau di tikungan. Itu sebenarnya kritikan Tuhan Yesus. Mari kita beragama, tampilkanlah dari hal yang paling utama, yaitu hati kita. Karena di sini disebutkan Bapak Ibu, ayat 42. Di sini Yesus mengecam. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Jadi sebenarnya Yesus ini dalam satu sisi dia orang yang lembut, tapi di sisi yang lain dia juga bisa menampilkan sikap yang tegas atau bahkan juga keras. Anggobani bahasa Simalungun, kata celakalah ini diterjemahkan bursikma. Bursikma. Mungkin kita ketika mendengarkan ini, nggak mungkinlah dari mulut Tuhan Yesus keluar kata-kata seperti itu. Kata-kata celakalah, bursikma. Tapi ini yang terjadi. Celakalah kamu orang Farisi. Kenapa disebutkan orang Farisi celaka, Bapak Inang kita ganupan? Karena memang ini tuntutan agama mereka lakukan. Mereka membayar persepuluhan. Persepuluhan ini bisa dari selasi, inggu, dan jenis sayuran. Mereka memang melakukan tuntutan agama itu. Mereka memberikan persepuluhan, mereka datang ke rumah Allah.
Tetapi yang terjadi adalah mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Padahal ini yang terutama dalam hidup beragama. Ketika kita hidup dalam keadilan, hidup dalam kebenaran, karena itulah sesungguhnya keberagaman yang dari hati. Jadi untuk apa? Katakanlah, karena memang di sini ada sikap pamer juga ini dari orang-orang Farisi ini. Mereka memberikan persepuluhan mereka dari selasi inggu jenis sayuran. Mereka melakukan tuntutan agama itu, permintaan agama itu, bahkan dari dalam Matius 23 sebenarnya ini bisa lebih kita pahami dengan terang. Kira-kira seperti ini. Mereka memberikan perpuluhan seperti itu. Mereka memberikan perpuluhan. Tetapi ketika ditanyakan bagaimana mereka merawat, katakanlah, orang tua mereka, mereka dengan munafik berkata seperti ini. Biaya pemeliharaan untuk orang tua ini sudah saya pakai untuk memberikan perpuluhan. Kira-kira seperti ini. Jadi mereka lebih menampilkan sesuatu hal yang sekali lagi bersifat ritual, sesuatu hal yang bersifat bisa dilihat, tetapi hati mereka sekali lagi penuh dengan kejahatan, tidak penuh dengan keadilan, tidak penuh dengan kasih yang daripada Allah. Inilah yang dipersoalkan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan juga kepada orang-orang yang beragama sampai pada saat ini. Jadi mari kita tampilkan keberagaman kita yang lebih mengedepankan kebaikan, yang lebih mengedepankan keadilan, yang lebih memperjuangkan pengorbanan. Walaupun hal yang bersifat bungkus itu menarik, tapi firman Tuhan menyatakan bungkus harus sesuai dengan isi. Kira-kira seperti itu. Boleh kita bermain di dalam bungkus, tetapi jangan lupa isinya yang paling penting. Dan itu sebenarnya yang menjadi kritika sekali lagi Tuhan Yesus kepada orang Farisi pada saat itu. Dan ditutuplah ini dengan, katakanlah, kalau kita baca kelanjutan dari khotbah ini Bapak Ibu, ketika Yesus sudah selesai mengajar dan begitu banyak orang yang takjub, orang banyak tapi orang Farisi tidak, ahli Taurat tidak, mereka kadang perilakunya seperti ini. Mereka berusaha mencari jalan untuk menyalahkan Yesus. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Itulah yang ada dalam hati mereka. Itu yang ada dalam hati mereka. Makanya ketika ada Yesus menyembuhkan seseorang pada hari Sabat, mereka protes. Mereka protes, dan ketika Yesus bertanya apakah boleh berbuat baik pada hari Sabat, mereka sebenarnya bisa menjawab itu. Tapi karena kekerasan hatinya, mereka memilih untuk diam. Dan ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, bagi mereka itu melanggar peraturan. Dan mereka pergi, mereka berkumpul, dan mereka berdiskusi, kapankah mereka bisa membunuh Tuhan Yesus? Apa masalahnya di situ, Bapak Inang? Berbuat baik bagi mereka atau menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat tidak boleh, tetapi merencanakan pembunuhan pada hari Sabat itu boleh. Seperti itulah kemunafikan orang Farisi itu. Semoga kita dijauhkan Bapak Ibu dari sikap-sikap keberagaman seperti itu. Mari kita isi hati pikiran kita dengan hal-hal yang menyukacitakan Allah, dengan berdoa memohon supaya hendaknya keadilan, kebenaran itu hendaknya ada dalam hati kita. Kita berusaha untuk membersihkan yang dari dalam ini. Kita tidak sibuk membersihkan yang dari luar, tapi kita yang utama membersihkan dari dalam. Apakah itu hati kita, pikiran kita? Itulah yang kita bersihkan, dan kata Tuhan, apa yang keluar dari hati kita, dari mulut kita, itu cerminan dari hati kita. Semoga kita memiliki hati yang bersih, hati yang penuh dengan keadilan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena itulah sekali lagi yang dikehendaki Tuhan dari hidup keberagamaan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa ada yang harus kami perhatikan Tuhan dalam hidup keberagaman kami. Benar ya Tuhan, kami kadang sibuk untuk memperhatikan, menampilkan, membersihkan hal-hal yang bersifat bisa dilihat atau yang perdarat bagi kuluh namion. Tapi firman-Mu mengajarkan kami, biarlah kami lebih memperhatikan apa yang merupakan yang paling dalam, bagian isi dari hidup kami, yaitu hati kami. Karena dari situlah ya Tuhan terpancar segala kehidupan, terpancar segala yang baik dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa kami yang baik, mari ajari kami agar dalam keberimanan kami,
Kami bisa semakin lebih dalam lagi menghayati apa yang hendak Engkau sampaikan dalam hidup kami. Dan bukan hanya menghayati, tapi melaksanakan itu seturut dengan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami Bapa bisa berjalan seturut dengan apa yang Engkau inginkan, berjalan dalam keadilan, berjalan dalam belas kasihan, berjalan dalam kebenaran. Karena itulah kehidupan yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu pada saat ini. Berikan kami kekuatan hati kami semua, pikiran kami semua, agar kami memang benar-benar berusaha untuk hidup sesuai dengan Engkau inginkan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika hati kami memiliki kecenderungan untuk melakukan yang tidak seperti Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang menyapa kita pada kebaktian ini. Biarlah kita semua dimampukan Tuhan untuk melakukan hal yang terbaik dan bisa kita berbuat turut dengan apa yang kita keluarkan, dan begitu juga tindakan kita. Diberkati Tuhanlah kita semua. Mari kita sambut Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Setelah itu kami minta kesediaan Minang Mama Kesia untuk membawa kita dalam dua syafaat. Nomor 39 ayat 1 dan 2. Ku diberi belas kasihan. Ayo kita nyanyikan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadiku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Ayat 2. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami yang kami rasakan ya Bapa, dari pagi, siang hingga pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hingga saat ini Tuhan masih memberkati kami, menyertai kami di dalam segala kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, Engkau masih mempertemukan kami dalam pertonggoan kami, khususnya sektor 2 ya Bapak, yang pada saat ini kami bersyukur Tuhan kami boleh
melakukan ibadah kami, dan kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan tadi ya Bapa menjadi suluh di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami selalu cari kebenaran firman-Mu setiap kehidupan kami, dan kami tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami bersatu hati Bapa untuk berdoa Bapa dalam segala pergumulan kami. Biarlah Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Bapa buat orang tua kami di rumah ini yang telah menerima kami untuk beribadah di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati keluarga ini, Engkau lindungi mereka, dan kami juga berdoa ya Bapa buat segala pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan juga yang menyertai kehidupan mereka Bapa, dan berdoa juga buat anak kami Jamser mungkin pada saat ini ya Bapa dalam pergumulan ya Bapa dalam mencari pekerjaan. Biar juga ya Tuhan Engkau yang memberkati dalam segala usahanya, dan Tuhanlah kiranya yang memberikan jalan dan petunjuk buatnya Bapa, supaya apa yang dia inginkan dan apa yang diharapkan bisa tercapai ya Tuhan Yesus. Dan berdoa juga Bapa buat keluarga, orang tua yang di kampung Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan juga yang memberkati Bapa di dalam masa tua mereka. Biar Tuhan Kau berkati mereka, berikan mereka ya Bapa kesehatan lagi Bapa, temani mereka di dalam masa tua mereka Bapa. Dan kami juga Bapa berdoa buat jemaat GKPS ya Bapa untuk ibadah hari Minggu. Tuhan berkati Bapa, Engkau berkati ya Bapa pendeta kami, Engkau berkati juga Bapa majelis ketua sama semuanya Bapa, pekerja yang di ladang khususnya di GKPS Pontianak Bapa. Berkati mereka Bapa, baik dari semua seksi-seksi. Tuhan juga yang memberkati Bapa dalam segala pekerjaan, dalam segala rancangan yang akan mereka kerjakan ya Tuhan. Biar Tuhan juga yang memberkati. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat semua kami yang hadir di sini. Kami bersyukur Tuhan kami boleh Kau sampaikan. Dan sebentar ya Bapa kami juga akan pulang dari tempat ini, karena Engkau berkati kami ya Bapa sampai di tempat kami. Dan kami juga berdoa buat semua keluarga kami yang pada saat ini belum hadir di acara pertongguan pada malam hari ini. Engkau yang mengetahui ya Bapa apa yang mereka alami pada saat ini. Kalau mereka memang dalam keadaan kurang sehat Tuhan, biar Tuhan Engkau yang memberikan mereka kesembuhan. Dan apabila mereka dalam keadaan malas Tuhan, biar Tuhan untuk pertemuan, untuk ibadah-ibadah berikutnya Tuhan juga yang mengetuk hati mereka supaya dapat berkumpul dengan kami ya Bapa. Dan apabila mereka dalam kesibukan, Tuhan juga yang menyertai mereka dan memberkati mereka Bapa. Dan Bapa kami juga berdoa buat semua anak-anak kami di dalam segala usaha yang baik mencari pekerjaan, baik mencari jodoh Tuhan. Engkau yang memberkati mulai dari yang mahasiswa SD, SMA, TK semuanya Tuhan kami serahkan anak-anak-Mu anak-anak kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Kau memberkati mereka di dalam kesehatan, di dalam segala sekolah mereka Tuhan. Kau berkati ya Bapa. Bapa, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan ampunkan segala dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum doa daripada orang tua kami di rumah ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 2. 402. Ku perlukan juru selamat. Mari kita nyanyikan. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila
Tuhanku membimbingku di malam pun terang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Kembali Bapa, kami mengucap syukur juga kepadamu atas berkat dan kasih setiamu yang selalu memberikan kami anugerahmu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar Bapa, hari ini kami mengucap syukur semua atas kasih-Mu bagi kehidupan kami, terlebih buat jemaat Tuhan di sektor 2 ini Tuhan, yang Engkau antarkan untuk beribadah bersama-sama di rumah ini. Biar Engkau Bapa tetap berikan kami Tuhan kesehatan untuk melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan telah memberikan firman bagi kehidupan kami, agar kami Tuhan tetap setia dalam melakukan kegiatan. Biarlah firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu menjadi satu bekal di dalam kehidupan kami. Engkau meteraikan itu Bapa, sehingga dalam hati dan pikiran kami, hati kami boleh mengikuti Engkau Bapa. Demikian juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang Engkau tibakan di rumah ini, biarlah nanti juga Tuhan Engkau berkati mereka dalam perjalanan, sehingga tiba di rumah masing-masing dengan sukacita yang daripada-Mu juga. Kami berdoa Tuhan untuk hari Minggu dan melakukan kegiatan kami, ibadah kami. Biar Engkau memberkati ibadah kami, baik ibadah pertama maupun ibadah kedua Tuhan. Tuhan pagari, Tuhan sertai kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 sambil mengumpulkan persembahan. 403 ayat 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah. Mari kita nyanyikan. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ayat 2. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar, di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima, kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, kini kami persembahkan hidup,
dan sebahagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memasyurkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Orang sobat Tagaluban. Yang kita sudah selesai. Karena baju kir apa? Kir baju balik. Kamu kampanye. Kampanye partai. PSI.